Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin muslimat rahimahumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan rahmatnya dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu tempat mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengapakan saya. Teman-teman, pernahkah kalian membuat kesalahan? Mungkin ada yang pernah berkata kasar, melawan orang tua, atau bahkan meninggalkan sholat. Tapi jangan khawatir, Allah itu Maha Pengampun. Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Namun, masih banyak di antara kita yang tidak mengetahui hikmah taubat. Padahal mengetahui hikmah taubat itu penting agar kita bisa lebih ikhlas dalam memperbaiki diri. Nah, teman-teman, apa saja sih hikmah taubat? Yang pertama, dosa kita dihapus. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan ya, taubat bisa bikin dosa kita hilang seperti kertas yang dihapus bersih. Yang kedua, kejelekan digantikan dengan kebaikan. Allah itu baik banget. Kalau kita bertaubat, Allah bukan hanya mengampuni, tapi juga mengganti dosa kejelekan kita dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejelekan mereka digantikan Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, jadi orang yang beruntung. Siapa sih yang mau menjadi orang yang beruntung? Kata Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 67, orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh akan masuk surga tanpa dianiaya sedikit pun. Yang keempat, jalan menuju surga. Allah berjanji dalam Quran surat Maryam ayat 60, orang yang bertaubat dan beramal soleh akan masuk surga tanpa dianiaya sedikit pun. Yang kelima, hati menjadi bersih dan tenang. Hati kita bisa menjadi lebih baik dan bersih kalau kita bertaubat. Sebagaimana cermin yang bertubuh, kalau kita bersihkan pasti jadi kinclong lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubuhuma wa in tadahara alayhi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin
keenam, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah bilang kalau kita bertaubat dan mohon ampun, Allah akan beri kenikmatan yang indah untuk kita. Yang ketujuh, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini yang paling istimewa. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Siapa sih yang mau dicintai sama Allah? Nah teman-teman, ada pun satu waktu yang paling istimewa untuk kita melaksanakan taubat, yaitu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyaknya keistimewaan di bulan ini. Ini berikut adalah beberapa contoh keistimewaannya. Yang pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang kedua, ampunan dosa sebanyak apapun. Yang ketiga, adanya malam Lailatul Qadar atau malam penuh berkah. Yang keempat, dosa kita lebih mudah diampuni. Yang kelima, Ramadan adalah bulan latihan hati. Teman-teman, Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk kita bertaubat. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Kalau kita berbuat salah, segera minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Maha Pengampun. Allah selalu merupakan pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan di mana pintu ampunan terbuka lebar. Sebagaimana kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Marilah juga kita membukakan hati yang lebar untuk saling memaafkan satu sama lain. Jika ada kata yang kurang berkenan, sikap yang menyakiti, atau kesalahan yang pernah saya buat, baik sengaja maupun tidak, dengan rendah hati saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan kita lebih baik setelah Ramadan ini. Teman-teman, marilah juga kita manfaatkan bulan suci ini untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta meningkatkan keikhlasan dalam hati kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling benar dan Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.